Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Syahidah dari kelompok PKW Pelanjutan A. Di sini saya izin untuk mempresentasikan proyek ke-12 yaitu integrasi WebGIS dengan QGIS dan GeoServer. Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya tidak bisa menampilkan wajah saya karena kamera saya sedang bermasalah dan webcam saya hilang. Nah, pada acara kali ini saya ingin mempresentasikan langkah kerja dan hasil dari proyek acara 12. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari integrasi dengan QGIS dan GeoServer. Nah, GeoServer ini merupakan salah satu web yang digunakan bagi pengembang aplikasi untuk memperkuat Eee, proyek yang dimiliki dengan menambah keinteraktifan dan informatif dari proyek tersebut, melalui data tambahan yang bisa diperoleh dari data GeoServer tersebut. Nah, sedangkan kenapa kita melakukan integrasi dengan QGIS, karena QGIS ini membantu untuk proses analisis, manipulasi, dan visualisasi secara kompleks yang dapat ditampilkan secara langsung melalui proyek web yang kita miliki. Nah, untuk langkah logika atau algoritma yang dilakukan di sini, secara singkatnya saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, kita setelah selesai melakukan atau penyusunan proyek web ini, kita akan melakukan integrasi terlebih dahulu dengan GeoServer, di mana layer-layer atau yang di sini yang kita miliki adalah polyline, polygon, dan point, itu akan diintegrasikan terlebih dahulu dengan GeoServer. Selanjutnya, dari GeoServer tersebut, kita akan melakukan integrasi selanjutnya dari hasil GeoServer menuju QGIS. Setelah GeoServer dengan QGIS sudah tersambungkan, maka QGIS akan secara langsung terintegrasi dengan proyek web, di mana nanti kita akan melakukan analisis atau manipulasi dalam QGIS yang akan tervisualisasikan juga dalam proyek web. Nah, untuk contohnya mungkin di sini saya sudah ada split-nya. Nah, ini split screen antara QGIS dan proyek web. Di sini saya menggunakan proyek web yang sebelum di login karena saya hanya ingin untuk mempresentasikan bagaimana eee, fitur yang ada di dalam QGIS ini bisa masuk ke dalam proyek web. Nah, untuk yang pertama di sini sudah saya tambahkan terlebih dahulu. Saya buka dulu QGIS-nya mungkin ya. Ini saya sudah tambahkan terlebih dahulu tabel line, tabel points, dan untuk base map-nya di DIY kabupaten. Kenapa di bagian proyek tadi tidak muncul untuk base map DIY-nya, karena sebelum kita login memang tidak ada base map administrasi DIY. Jadi kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan base map DIY tersebut. Nah, ini untuk memudahkan saya dalam pengelolaan di dalam QGIS, saya aktifkan DIY kabupatennya ya. Nah, ini mungkin contoh dari implementasinya, yaitu yang pertama kita akan menyambungkan terlebih dahulu PostGIS ya. PostGIS-nya ini kita sambungkan dengan proyek yang sudah kita buat yaitu PGWeb. Lalu kita dalam PGWeb ini pasti nanti sudah tertambahkan tabel poin, dan di kabupaten ini melalui database DB Manager. Nah, lalu melalui sini. Ini kita isikan dulu. Oh, ini loading. Nah, seharusnya langsung bisa ya kalau dari sini nih, karena ini kan sudah tertambahkan ya. Tapi kenapa tidak bisa? Nah, ini tuh. Nah, ini kita bisa melakukan import itu lewat sini. Ini per layer ya kita importnya. Kayak gini, ini apa, lalu bisa langsung diklik primary, seperti itu langsung oke. Nanti dia akan muncul di bagian sini drop down ini, lalu bisa kita tambahkan. Di sini saya mungkin ingin melakukan
editing ya pada bagian polygon agar mencolok ya, biar langsung terlihat. Nah, ini saya pakai tools add polygon di sini. Sebelumnya eee, aktifkan dulu editnya, lalu add polygon. Sini ya, saya taruh samping sini untuk melihat seperti ini misal, yang agak besar agar terlihat ya. Kita klik kanan, lalu kita beri nama, kita juga coba beri deskripsi ya, lalu kita oke. Nah, mungkin saat kita, refresh dalam bagian sini, dia tidak langsung muncul. Kenapa tidak langsung muncul? Karena, pembuatan dari QGIS ini belum kita save, jadi kita save dulu, kita save project, kita matikan ini. Nah, ini kita save dulu, setelah sudah kita save, kita refresh lagi. Lalu dia akan muncul polygon baru, ya ini tadi yang sudah kita buat. Kenapa ini gambarnya belum ada? Karena di dalam QGIS ini kita tidak bisa menambahkan fitur gambar ya, jadi gambar ini tetap harus kita tambahkan melalui, proyek. Lalu yang selanjutnya pada proyek acara ini, kita juga membuat data table, di mana data table ini, bisa kita akses jika kita login terlebih dahulu. Kita login, kita tunggu dulu loginnya. Nah, kita buka bagian Maps, lalu kita akan masuk ke bagian table. Nah, ini data table ini. Nah, data table ini terbagi jadi 3 ya, ada point, polyline, dan polygon. Tapi di proyek ini saya tidak menggunakan polyline karena, polyline ini saya ganti dengan plugin root, ya. Nah, di sini di tabel point atau data point ini memudahkan pengguna untuk, melakukan penyortiran, pencarian, hingga penjelajahan, berbagai fitur yang terdapat di dalam, peta. Nah, di sini contohnya, ini saya bisa melakukan penyortiran, entah, saya ingin menampilkan 25 atau lebih fitur, lalu saya juga bisa search, misal saya search dan lalu akan keluar bagian description yang memiliki kata kunci hidden, seperti ini. Selain itu, dari, tabel ini, kita juga bisa melihat secara jelas, tanpa melihat peta ya, jadi kita bisa melihat jelas atribut dari berbagai fitur yang ada di dalam proyek peta, seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.